Hari ini kita memenuhi undangan panggilan Bapak Yoni Dores. Ada kesulitan mungkin dari segi pertanyaan yang disampaikan? Oh, tidak ada. Bukti-bukti baru itu, bukti kepemilikan Pak Yoni sendiri, benar nggak itu lagu beliau? Apa dasar lagu beliau gitu loh kan? Itu bukti tambahannya. Yoni Dores akhirnya menjalani pemeriksaan perdana terkait laporan terhadap pedangdut Lesti Kejora. Bersama Ilham Suwardi, sang kuasa hukum, Yoni Dores hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Juni 2025 silam. Pemeriksaan berjalan cukup lama, mengingat Yoni Dores dibanjiri 33 pertanyaan soal kronologi hingga tujuan pelaporan. Berdasarkan penjelasan dari Ilham Suwardi, pemeriksaan berjalan lancar walaupun berjalan cukup lama. Apalagi, Yoni Dores tak sedikit pun mengalami kesulitan dalam menjawab semua pertanyaan pihak berwajib. Tak lupa, pihak Yoni Dores juga membawa barang bukti tambahan berbentuk bukti kepemilikan dari 4 lagu yang ia laporkan. Om Yoni. Bang Ilham. Hari ini kita memenuhi undangan panggilan Bapak Yoni Dores. Jadi mulai dari jam 1 dan berbulan jam 5. Ya itu yang kita lihat tadi pemeriksaan Pak Yoni. Pertama ada 33 pertanyaan. Ada kesulitan mungkin dari segi pertanyaan yang disampaikan? Oh, tidak ada. Seputar apa, Bang? Pertanyaan yang pasti kondisi, yang kedua kronologi, yang ketiga kapasitas gitu kan, dan tujuannya apa? Ini lagu-lagu cerita Yoni Dores, lagu apa aja yang ditanya, lagu apa aja yang dibuka. Seperti yang kemarin-kemarin, 4 lagu lah. 4 lagu. Bukti-bukti baru itu, bukti kepemilikan Pak Yoni sendiri, benar nggak itu lagu beliau? Apa dasar lagu beliau gitu loh kan? Itu bukti tambahannya. Urusan royalti nggak ada, karena royalti itu pencipta itu terima bersih dari UMKM, LMKN. Berarti dapatnya? Dari LMKN dapat lah pasti, karena dia kan per 6 bulan kan mereka dapatnya. Pemeriksaan perdana Yoni Dores pada tanggal 5 Juni 2025 kemarin sempat mencolok perhatian. Pasalnya, Yoni terlihat tampil sedikit lesu. Sebuah temuan baru yang berhasil memperkuat dugaan publik kalau kondisi Yoni memang sedang tidak baik-baik saja pasca melaporkan Lesti. Namun, semua itu dibantah tegas oleh sang kuasa hukum. Karena baginya, kondisi itu disebabkan Yoni Dores sedang menjalani puasa sunnah, bukan karena adanya penyakit parah seperti kabar yang menyeruak luas di mana-mana. Ditambah lagi, pemeriksaan baru dapat diselesaikan menjelang waktu berbuka puasa. Karena beliau puasa hari ini kebetulan, ya pemeriksaan lumayan. Dari jam 1 sampai jam 5 puasa ya, tapi tadi ada istirahatnya jam sholat asar itu. Itu udah pasti, tapi apa namanya tuh karena umur gitu ya, karena umur kan udah 70. Mungkin ada yang perubahan. Oh sekarang belum. Tadi kecapean, kelelahan karena puasa, jadi belum. Ya udah tinggal nunggu buka puasa dia. Bang tadi dampingi mereka buka puasa. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Tapi kondisi kesehatan gimana Om sekarang? Kelihatannya begitu. Sehat gitu. Enggak lah ya, alhamdulillah. Karena itu saya tidak punya pikiran jahat itu. Jahat, pikiran busuk sama
Lesti untuk memerasa apalagi bahasa-bahasa netizen gitu. Haram buat saya. Saya masih bisa cari duit walaupun sedikit. Buat spiring aja masih bisa cari. Gitu. Di lain sisi, langkah pihak Yoni Dores untuk melaporkan Lesti Kejora memang masih menuai pro dan kontra. Apalagi banyak pihak yang masih memegang harapan bila proses hukum ini akan berhasil diselesaikan di atas meja mediasi, bukan di hadapan meja hijau pengadilan. Dan pertanyaan itu pun turut dilontarkan ke Ilham Suwardi pasca sang klien menjalani pemeriksaan perdana pada tanggal 5 Juni 2025 silam. Lantas, benarkah pintu perdamaian belum sepenuhnya ditutup dengan rapat oleh pihak Yoni Dores? Mungkinkah mereka siap bermediasi bila Lesti memulainya? Silakan, jangankan kita. Proses hukum akan Proses hukum masih menyediakan ruang yang namanya restoratif justice. Jadi istilahnya apapun itu kemungkinan itu pasti ada. Apakah kemudian permasalahan Lesti Kejora dengan Yoni Dores ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Menurut hemat saya, ya, ini masih terbuka pintu yang sangat lebar untuk diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Namun bisa juga kita lihat dari segi hukum itu sendiri. Misalkan di dalam pasal 113 ini merupakan delik aduan begitu, penyelesaian secara kekeluargaan itu masih sangat mungkin terjadi. Namun sangat tergantung pada itikat baik kedua belah pihak. Misalkan saja jika kita lihat dari sisi Lesti Kejora begitu, apakah kemudian Lesti Kejora mau gitu menginisiasi atau mungkin merintis jalan perdamaian terhadap pelapor dengan cara berkomunikasi gitu. Selain itu, langkah kemudian yang bisa diambil oleh Lesti Kejora di sisi dia mau merintis jalan perdamaian atau justru dia akan memvalidasi tuduhan pelanggaran hak cipta terhadap dirinya gitu dengan mengikuti semua proses hukum, bahkan untuk melakukan pelaporan balik dan juga gugatan balik begitu Kak. Jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan Lesti demikian gitu. Oh belum ada. Kalau belum ada, kalau udah ada mungkin ada kesimpulan. Ada kesimpulan mungkin statementnya nggak seperti ini. Artinya sampai berjalannya proses hukum ini Lesti juga belum menghubungi pihak Belum ini ya. Dari awal nggak ada niat apapun, nggak ada ya, nggak ada motif apapun. Jadi kapanpun semuanya kembali lagi ke Pak Yoni Dores karena memang niatan awalnya nggak ada apa-apa. Cuman langkahnya kalau udah berjalan menuju tujuan, langkahnya nggak mungkin berhenti di satu tempat gitu lah. Dia harus sampai ke tujuan. Gitu. Kronologis pelaporan ini kan udah disampaikan dari awal bahwasanya awalnya cuman menanyakan informasi, istilahnya tegurannya, istilahnya kalau memang itu memang Lesti yang nyanyiin akun Lesti, tulis dong nama penciptanya kan gitu kan. Itu awalnya. Seperti apa kelanjutan perkara hukum antara Yoni Dores dan Lesti Kejora? Pertanyaan itulah yang kini menari-nari di benak publik. Apalagi seiring berjalannya waktu, semakin banyak saja spekulasi-spekulasi baru yang datang dan membuat keruh suasana. Guna meluruskan itu, Yoni Dores yang kini sudah menggandeng Deoli Payumara ke dalam tim kuasa hukumnya, lantas memberikan klarifikasi. Kala itu, Deolipa menjelaskan bahwa tujuan utama laporan itu bukanlah kepada Lesti Kejora, melainkan kepada pihak-pihak ketiga yang mengunggah penampilan Lesti Kejora di kanal media sosial. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Deolipa, serta mengapa nama Lesti yang disertakan menjadi terlapor? Memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora
nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora. Tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, dan tapi akunnya berbeda. Ada akun namanya A, ada nama B, ada nama C, ada nama D. Banyak sekali akun-akun ini kemudian yang menampilkan profil penyanyi Lesti Kejora, dan lagu-lagu ada yang lagu ciptaannya Bang Yoni. Begitu. Lagu-lagu ini kemudian kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan siapa ini. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Nah, di antara akun-akun ini ada beberapa akun kemudian yang tampaknya akun berbayar. Jadi kita sudah dapat materinya, ada beberapa akun yang sifatnya berbayar. Jadi dan mereka mengkondisikan sebagai fansnya Lesti Kejora. Jadi benang merahnya belum kita dapat apakah ada kaitan dengan Lesti Kejora atau memang ini akun yang dibuat masing-masing. Kemudian karena dia punya brandnya adalah Lesti Kejora, mereka pakai itu. Jadi ini yang dikejar. Saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini. Tadinya juga nggak mau sangat berkembang begini kan. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari Lesti. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya, Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini. Begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat, nilai yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun yang ada tadi. Jadi itu tadi yang kemudian saya sudah dapat kejelasan dari Bang Ilham, itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah. Kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mempersalahkan seorang Lesti Kejora, tapi lebih kepada mencari tahu siapa-siapa yang kemudian menjadi pemain-pemain yang kemudian melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Selain memberikan kejelasan terkait laporan polisi yang ia layangkan di Polda Metro Jaya, Deoli Payubara turut menjelaskan pula bila pihaknya sudah menerima undangan untuk menemui perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional alias LMKN. Dengan lapang dada, Deolipa menyambut undangan itu. Dan uniknya, mereka berharap bila Lesti Kejora bisa ikut diundang dalam agenda tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak Yoni tentang undangan LMKN? Nanti dalam minggu depan, kami, Bang Yoni, saya bersama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN kantor sana untuk mencari tahu apa-apa yang ada di sana, kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya, atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Jadi itu dia yang kemudian kami akan menerima undangan dari LMKN. Syukur-syukur LMKN juga mengundang pihak Lesti Kejora sebagai yang penyanyi juga yang namanya banyak tercantum dalam akun-akun YouTube tadi. Begitu. Sekali juga mungkin klarifikasi mengenai banyak perform yang kemudian tampil dalam YouTube yang kemudian apakah ini sudah sesuai pakem perundang-undangan atau tidak. Begitu. Jadi itu yang kami jelaskan. Terlepas dari geliat upaya Yoni Dores, pihak Lesti nampaknya masih berpegang teguh pada pendirian dan enggan memberikan tanggapan apa-apa.
Walaupun sudah menunjuk kuasa hukum, pihak Lesti Kejora masih saja terdiam 1000 bahasa. Mereka hanya berkata akan menghargai segala upaya yang kini ditempuh oleh Yoni Dores. Dan dalam momen Hari Raya Idul Adha kemarin, Lesti pun membagikan kebahagiaan lewat sederet unggahan-unggahan dengan menampilkan sapi yang akan mereka kurbankan. Ia terlihat jelas dalam unggahan tersebut, sang putra sulung antusias memberikan makan kepada sapi yang mereka pilih sebagai hewan kurban pada tahun ini. Dan seperti inilah momen kebahagiaan Lesti di Hari Raya Idul Adha. Nanti kita akan adakan sholat id secara internal di Lesnar dan teman-teman dekat, dan nanti insya Allah yang menjadi imam apa Subki ya khotibnya kabur dulu ya pura-pura kesiangan awalnya ada gotong dari kamar kalau kesiangan. Saya bilang apa Baji, kalau saya tuh jadi Ustadz nggak cocok. Kalau Ustadz Abdul Somad kan enak, disikat UAS Abdul Somad. Nama saya kan Muhammad Rizky, maka disikat UMR. Mana UMR-nya? Jogja lagi. Dari kami sebagai kuasa hukum mungkin ingin menyampaikan kita masih menunggu proses yang sedang berjalan. Mungkin kita sama-sama masih menunggu saja nanti ke depannya perkembangan akan seperti apa, nanti kami akan update lebih lanjut. Intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Menurut hemat saya, Lesti Kejora tidak mengeluarkan pernyataan hingga hari ini merupakan tindakan yang sangat terukur gitu Kak, dan juga bijak dari sisi komunikasi gitu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.